warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, ketua kelas tolong dipersiapkan kelasnya terlebih dahulu untuk berdoa. Semuanya siap, gerak, hormat, gerak, tegak, gerak, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Kami langsung ya. Pertama, Rere Atta Kelani, Dino Febrianis, Medito Haji Aksa, Dea Mariana, Suci Palamita, Husna Amelia Putri, Yusra Maulana, Lutfia Horira, ada Pino Wijaya, Pino nggak ada, Sawah. Nah, berarti yang tidak hadir satu orang ya. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Nah, materi hari ini yaitu adalah tentang garis dan sempit. Nah, ada yang tahu apa itu garis? Nah, garis itu terbuat oleh titik-titik yang saling sejajar. Nah, jika titiknya tidak sejajar, maka itu tidak akan terbentuk dua garis yang berpotongan. Nah, kemudian untuk titik itu kan tidak didefinisikan atau tidak ada definisinya. Titik itu hanya seperti nokta atau seperti cuman hanya bintik kecil yang tidak ada luasnya, tidak ada bentuknya, dan tidak ada bidangnya. Nah, kemudian kalau bidang itu terbentuk dari garis-garis yang dihubungkan. Nah, kalau bidang seperti ini. Ini namanya bidang apa? Persegi. Persegi. Nah, kemudian kita masuk pada untuk penulisan titik itu, titik ditulis dengan huruf kapital, boleh A besar, B, C sampai Z, pokoknya huruf kapital. Nah, kalau untuk garis itu kan ada garis dari titik A ke titik B, berarti ini namanya garis AB. Nah, bisa juga kita tulis dengan namanya garis G aja. Nah, kalau garis kayak ini penulisannya, maka bentuk penulisannya harus menggunakan huruf kecil, tidak boleh huruf besar. Kalau huruf besar berarti itu adalah sebuah titik. Nah, kemudian simbol garis. Kalau garis itu simbolnya seperti ini. Di ujung-ujungnya itu ada tanda panah karena garis itu tidak terhingga panjangnya. Kecuali nanti ada soal seperti panjang AB, maka itu panjang AB, maka tandanya seperti ini simbolnya. Berarti kalau panjang AB berarti jarak antara titik A ke titik B yang akan dihitung. Nah, kalau seperti ini garis G itu tidak terhingga panjangnya. Kita masuk kepada hubungan titik dan garis. Nah, ada dua hubungan. Yang pertama, ada yang tahu nggak apa aja hubungannya? Nggak tahu, Bu. Nah, hubungannya itu ada hubungan titik di dalam garis dan titik di luar garis. Titik di dalam garis seperti
Misal ini garis H. Nah, titik di dalam garis itu seperti ini, maka titiknya itu terletak pada garis tersebut. Nah, kalau titik di luar garis itu ini garisnya, ini garis H, maka titiknya terletak di luar garis, tidak di dalam garis H tersebut. Nah, kemudian untuk hubungan yang kedua, hubungan antara titik dan bidang. Nah, tadi kan ini bidangnya, misalnya kan ini bidang A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Nah, ada dua juga hubungan titik dengan bidang ini. Yang pertama di dalam bidang, yang kedua itu di luar bidang. Nah, kalau yang untuk di dalam bidang tuh titiknya ada di sini, di dalam bidang, pokok di dalam bidang ini. Nah, kalau di luar bidang, titik itu terletak di luar bidang tersebut, tidak menyinggung bidang dan tidak terdapat di dalamnya. Nah, kemudian hubungan garis dan bidang. Kalau hubungan garis dan bidang itu ada 3. Yang pertama, garis pada bidang. Yang kedua, garis tidak pada bidang. Dan yang ketiga itu garis menembus bidang. Nah, garis terletak pada bidang itu ya seperti ini garisnya, itu garis AB. Terletak pada bidang ABCD. Nah, untuk yang kedua, garis tidak terletak pada bidang, maka garisnya itu bisa saja di luar bidang, seperti ada bidang lain lah di selain bidang ini. Maka seperti itulah kedudukan titik di luar bidang. Nah, kalau garis di luar bidang. Nah, kalau untuk garis menembus bidang itu dia memotong bidang itu menjadi 2 bagian sama besar. Paham? Ada yang ingin bertanya? Nah, kita lanjut ya. Bunda tak nampak. Kita lanjut ya. Nah, tadi masih ada yang ingat nggak seperti apa simbol dari garis? Simbol garis. Simbol garis. Nah, kalau untuk garis, misalkan garis AB. Maka simbolnya itu kayak tentapan di kedua ujungnya, kayak gini. Kayak gini kalau garis berarti garis AB. Tapi misalkan kayak kalau cuman satu arah panahnya berarti cross garis. Berarti titik dari titik A ke B ke garis B-nya tidak terhingga, tidak ada ujung dari di B-nya. Nah, kemudian ada juga sinar garis. Nah, kalau ruas garis berarti ruas titik A ke titik B. Nah, kalau sinar garis baru kayak satu arah panahnya dari titik A ke garis B yang tidak terhingga. Nah, kita masuk kepada sudut. Nah, untuk sudut, Ibu membawa sebuah media yang mana akan mempermudah kalian untuk memahami jenis-jenis sudut. Apa itu sudut? Ada yang tahu nggak apa namanya? Baca. Jadut geometri atau jam sudut geometri. Nah, untuk ini tujuannya itu untuk mempermudah kalian dalam memahami konsep sudut, terus jenis-jenis sudut. Kemudian kalian juga bisa menghitung sudut dalam
kalian juga bisa menghitung sudut pada kehidupan sehari-hari seperti pada jam misal pukul 3.00. Nah, pada pukul tersebut sudut apa yang akan terbentuk? Nah, untuk peraturannya, satu putaran jam ini sudutnya adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat. Maka kalau untuk 1 jam itu nilainya 30 derajat. Jadi misalkan jam 3:20. Nah, sudut apa yang terbuat oleh jam 3:20? Sebelumnya ada yang tahu jenis-jenis sudut? Coba sebutin. Sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku. Nah, kalau sudut lancip jumlah sudutnya Lebih dari 90. jadi kalau sudut lancip kurang dari 90 derajat. Nah, kalau sudut siku-siku itu sudutnya pas 90 derajat. Nah, kalau sudut tumpul itu lebih dari 90 derajat kurang dari 180 derajat. Nah, kemudian kalau sudutnya kayak gini akan terbentuk sudut apa? Sudut lancip. Nah, sudut lancip karena jumlah sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Nah, kalau jam 6:45 13. Nah, kalau jam 6:45 sudut apa yang akan terbentuk olehnya? Sudut siku-siku. Kenapa sudut siku-siku? Pas 90 derajat. 90 derajat. Nah, ada yang mau coba ke depan nggak? Misalkan soalnya jika pukul 13:20 sudut apa yang akan terbentuk? Nah, ayo maju. Perwakilan satu orang. Ayo. Maju. Maju Kak Pia. Ayo, nanti kalau bingung ibu bantu di depan. Nah, sudah apa yang terbentuk? Ya, betul. Tepuk tangan untuk Setia. Ada yang mau coba lagi nggak? Satu orang lagi. Pukul 6.30 ya. Ayo. Bikin apa ya? Cepat ya. Balik jarum dia aja ya.
Bagaimana bentuk sudut 0 derajat? Nah, lagi rene cepat rene. Masa kepiat terus rene lah. Ya, Dere. Sangat tidak boleh. Pesanan teguh. Nah, dan sudut apa yang bisa bentuk? Sudut 0 derajat. Nah, betul. Tepuk tangan. Dere. Kalau gitu. Nah, jadi sudut ini adalah sudut 0 derajat karena kita lihat pada jam ini tidak ada sudut yang atau tidak dapat daerah sudut yang terlihat di jarum jam tersebut. Nah, jika jamnya tempat seperti ini, maka jumlah sudutnya itu adalah 0 derajat. Nah, jika itu kalau 0 derajat, maka namanya adalah sudut berderajat 0. Nah, jadi ada yang tahu apa itu sudut? Dari contoh media tadi, ada yang tahu apakah apa itu yang dinamakan yang disebut dengan sudut? Baiklah, sudut adalah bangun yang dibentuk oleh dua ruas garis yang saling berpotongan di satu titik. Nah, titik perpotongannya itulah yang dinamakan dengan titik sudut. Jadi sudut ini terbentuk jadi sudut itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada kaki sudut, yang kedua ada titik sudut, yang ketiga itu ada daerah sudut. Nah, yang mana sih yang disebut dengan kaki sudut, titik sudut, dan daerahnya? Nah, kalau untuk titik sudut itu titik perpotongan antara ruas garis tadi. Maka misalkan di sini ruas garisnya, maka misalkan dua ruas garis. Nah, misalnya garis B ini garis H. Nah, jadi titik sudutnya itu adalah terdapat di perpotongan antara dua garis tersebut. Nah, ini namanya titik sudut. Nah, kalau untuk kaki sudut itu adalah dua ruas garis yang saling berpotongan tadi. Nah, yaitu garis G dan garis H. Itu disebut dengan kaki sudut. Untuk daerah sudut itu adalah daerah yang antara kaki-kaki sudut tersebut. Nah, inilah daerah sudutnya. Paham? Paham. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah menerangkan apa itu sudut, komponen-komponen sudut. Nah, sekarang coba kalian cari di ruangan ini yang mana saja yang bisa dikatakan dengan sudut. Nah, coba tunjuk. Sudut. Apakah ini bisa dikatakan sudut? Bisa, karena ada titik perpotongannya. Coba cari sudut yang lain. Apakah dekat pintu itu bisa dikatakan sudut? Bisa, karena ada titik perpotongannya. Nah, ini
misalkan ini adalah rel kereta. Nah, di rel kereta itu terdapat pohon tumbang. Nah, akan terbentuk sebuah sudut. Akan terbentuk sudut-sudut. Pertama ada sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, untuk yang pertama itu ada sudut lurus. Nah, sudut lurus itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, gambar lainnya misalkan seperti ini. Nah, ini sudut 1 dan sudut 2. Jadi ini kan ada dua sudut. Nah, ini sudut 1 dan sudut 2. Nah, jika dijumlahkan kedua sudut itu jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, sudut seperti inilah yang dinamakan dengan sudut lurus. Nah, yang kedua, ini seperti apakah sudutnya? Siku. Nah, siku jika kita bagi dua sudutnya itu akan menjadi ada dua sudut yang akan terbentuk. Nah, jika kita jumlahkan itu sudutnya akan bernama sudut saling berpenipu. Nah, ini sudut berpenipu yang kedua. Nah, jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kesimpulannya, jadi garis itu adalah kumpulan titik-titik yang sejajar. Ya, jika disatukan akan terbentuk sebuah garis. Nah, jadi kalau sudut adalah terbentuk karena adanya dua ruas garis yang saling berpotongan di titik pangkalnya. Nah, masih ada yang ingat nggak seperti apa simbol-simbol garis tadi? Kalau garis di atasnya ada tanda panah 2. Nah, kalau ruas garis cuma garis lurus saja. Nah, kalau untuk sinar garis cuma ada satu arah. Mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Waktu kita telah habis. Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh,